NPD itu gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga dirinya yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Biasanya mereka akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa tanpa alasan yang jelas. Berapa nominalnya yang keluar itu? 14M kok. Berapa? 14M. Yang sisa yang harus dibayar? Iya, tapi itu juga udah dikasih keringanan dan lain-lain gitu loh. Kan begitu. Coba boleh lihat. 11 ya? 11 bukan 14 ya? Kok dia bilang 14 ya kemarin ya? 11-an. Di sini 11-an. Iya. Jadi 11-an lah. Ceritanya intinya segitu ya. Tapi bukan 14 lah. Uang sarang burung. Uang... Iya, aku lihat. Nah. Tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. Tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, Den. Iya. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surapentol, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu viral yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini kita akan membahas kembali sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah podcast Bang Densu bersama Bang Minola memunculkan sejumlah fakta dan pernyataan yang mengundang banyak reaksi dari netizen. Mulai dari polemik perbedaan angka Rp 11 miliar dan Rp 14 miliar, pembahasan mengenai biaya hotel selama 1 bulan, hingga persoalan nafkah anak yang kembali diperdebatkan. Apakah semua penjelasan tersebut mampu menjawab rasa penasaran publik atau justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Menjawab penuh terhadap kebutuhan keluarganya dia. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi, dia cuma bilang saya mau iri, saya nggak mau. Tapi ini ada nih, yang artinya itu dia dibayari itu untuk tinggal di Ritz-Carlton yang di Pasifik. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya dengan luas kamar 169 meter. Itu kemauan siapa? Akhirnya Bang Minola datang juga atau tayang juga video Bang Minola podcast di tempat Bang Densu. Tapi tetap netizen masih penasaran kalau Rubennya yang langsung datang buat cerita gitu. Mungkin ada sesi 2-nya nanti kita lihat atau kita tunggu dulu gitu. Kan ada beberapa momen menarik dari podcastnya. Tapi pertama Mamang mau ngasih ini dulu nih. Jadi Ruben lagi live tadi sore apa? Tiba datang gerombolan bala-bala es. Sarjiao itu ya. Yang datang nuduh-nuduh Ruben pansos sama SW. Ruben pansos ke SW. Kirain paling lucu teh Ruben pinjol. Ada lagi nih coba dari Koko Hiro ceki-ceki. Play. Pansos. Oh aku pansos sama Sarohin. Nah, iya betul tuh. Siap bos. Aduh masya Allah ngetopnya. Masya Allah ya. Lihat bos. Gue sampai pengen keselak. Tuh maunya ngakak. Orang lagi live lagi ada apa acara di luar kota gitu kan. Tiba bala-balanya ngegeruduk. Dasar kau pansos kau sama es kan di kasus ini. Pansos. Oh aku pansos sama Sarohin. Nah, iya betul tuh. Siap bos. Aduh masya Allah ngetopnya. Masya Allah ya. Lihat bos. Gue sampai pengen keselak. Tuh maunya ngakak. Itu bala-bala sar-sari ini tuh dulu pada punya TV gak sih? Coba. Kayaknya dulu gak punya TV gitu. Terus sekarang langsung ke sosmed itu lompat gitu. Jadi gak tahu dari mana juntrungannya Ruben pansos sama SW. Tolonglah. Komentarnya sikat dulu dari Ling-Ling. Kocak. Saking terkenalnya sampai dibilang pansos sama SW. Aduh, aku sampai mules katanya. Iya loh. Bener-bener ya pendukung S udah gak tahu lagi cara buat ngejatuh. Iya, saking bingung nyerangnya gimana. Udah, kamu pasti pansos kan. Gimana ceritanya? Orang yang lebih terkenal pansos sama yang ya so aja gitu. Coba gimana ceritanya? Nih,
para pendukung Mbak Sar memang unik-unik kalau komen. Bingung mau menghujat apa ke Ruben, makanya menghujat sekenanya aja. Iya, dia mah orang mamah muda menggatal aja nggak apa-apa kata pendukungnya mah. Mumut banget ya. Nih, Ngakak, Ruben udah terkenal duluan woi katanya. konslet. Mumet. Ini kita kasih lagi aja yuk. Cus. Nih, highlight kilat ya. Ada beberapa 2 poin atau 3 poin gitu ya Mama mau highlight ke Santai People dari podcastnya Bang Densu dan Bang Minola gitu ya. Videonya kurang lebih hampir 2 jam gitu ya. Tapi karena ini ngobrolnya Bang Densu sama Bang Minola jadi gak kerasa gitu. Iya. Yang nonton gak bingung. Emang ada yang nonton yang bingung ya? Enggak, ini poin ini dulu nih pengen Mama highlight nih Ceki. Play. Ya, Nah, termasuk seperti misalnya dia nggak pernah jujur mengatakan misalnya dalam proses itu di Pondok Indah, terus kemudian ke apartemen, ke Rempoa, saya minta ke Rempoa, terus kemudian juga di beberapa video pada waktu itu dia mengatakan dia pernah tinggal di rumah adiknya 1 bulan pada waktu proses renovasi. Ada juga fakta yang tidak dia sebutkan, tapi kita juga nggak mau sampaikan. Tapi artinya ada yang dia miss untuk menyebutkan itu. Jadi pada waktu proses itu ya, jadi dalam proses renovasi itu yang dia bilang saya ke rumah adik saya sebulan kan gitu kan. Saya di sini, saya di situ ya. Jadi ada hal yang dan saya mau irit gitu. Jadi ada hal yang artinya yang juga mungkin tidak disampaikan bahwa ini ada satu kondisi yang dia itu bersama anak-anak selama proses itu tinggalnya 1 bulan di Ritz-Carlton. Tuh. Ini kan nggak disebutkan. Ritz-Carlton. Dia cuma bilang saya mau irit, saya nggak mau. Tapi ini ada nih, yang artinya itu dia dibayari itu untuk tinggal di Ritz-Carlton yang di Pasifik. berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Itu hotel kan? Iya. Di hotel sebulan. Hotel kelas kakap Ritz-Carlton yang di Pacific Place. Memang cuma lewat doang, tahu doang dari luar nih. Santai People memang yakin ada banyak yang pernah nginep atau sering nginep di sana. Coba tolong jelaskan. Itu nginep sebulan di Ritz-Carlton tuh ya berapa? Kira-kira ya. Kira-kira hemat katanya. Ruben boros. Irit ya, saya irit Ruben boros. Ritz-Carlton Pacific Place sebulan. Dia cuma bilang saya mau irit, saya nggak mau. Tapi ini ada nih, yang artinya itu dia dibayari itu untuk tinggal di Ritz-Carlton yang di Pasifik. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya dengan luas kamar 169 meter. Itu kemauan siapa? Buset. Kamarnya 179 meter. Sedih banget kita sepetak kok gini. Waduh, head on. Siapa? Ya karena dia kan harus tinggal di tempat yang nyaman. Karena kan dia nggak mau anak-anak itu kan dia pernah sampaikan juga di sini kan. Oh, Alasannya kan iya. anak-anak janganlah tidak mendapatkan hal-hal yang nyaman, janganlah berubah kan dia ada sampaikan di sini. Ini berarti ngebantah soal Ruben yang disebut boros gitu ya. Beliau yang hemat. Ya kalau netizen ya, kalau memang jadi netizen ngelihatnya kalau kita compare sama jejak digital, ya pasti lebih meyakinkan keterangan yang ini gitu kan. Yeah. Atau di podcast Bang Densu juga sebelumnya dia bilang ya kayak sepatu 500.000, 5 juta, 50 juta. Kita kan mau memberikan yang terbaik gitu untuk anak gitu. Iya. Terus dari reimbursan aja kan bisa kita lihat kan plastik sampah sekian juta gitu kan. Berarti memang dugaannya gitu emang head on gitu. Iya. Jadi ya mungkin banget gitu statement Bang Minola barusan yang dia lupa bilang kalau dia sempat di hotel Ritz-Carlton selama 1 bulan. Luas hotelnya 160 meter. Luas kamarnya maksudnya. Iya. Itu nggak kebayang semalamnya berapa Nggak ya. ngerti ya. Tapi mungkin memang kalau misalnya sebulan gitu itu dapat diskon, Bang, tapi tetap aja mahal kayaknya. Tetap aja Ruben yang bayar. Lagi yuk. Just Nih, ini juga patut di highlight nih, Ceki. play. Ya, wajib terkait dengan masalah biaya pemeliharaan dan nafkah anak itu menyampaikan terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan pihak pertama untuk mengetahui biaya-biaya tersebut. Gitulah kira-kira bahasanya. Iya, udah benar tuh. Udah benar. Tapi kan yang nyatanya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam arti kata misalnya bulan ini ditulislah misalnya pokok anak 75 juta. Ya.
uang ini, uang itu, uang dogi, uang sarang burung, uang Iya, gaji. aku lihat. Nah, Tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, Den. Iya. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap Iya. kebutuhan keluarganya dia. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi selama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi selama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka bercerai. Iya. Lalu buat apa akta 39? Lalu buat apa bercerai? Nah, jadi ketika bercerai, maka apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Ya tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Iya. Ini gugur dulu dong. Ya gugur dulu dong, gila ya, enak banget udah pisah, udah jalan yang lain gitu. Iya. Kebiasaan soal waktu yang harus disediakan harus tetap ada. Iya, terus gugur dulu dong. Enak banget dong kalau kayak gitu. Iya. Ngapain? Cuman pisah sama orangnya dong. Iya, enggak sama waktunya kan, ya kan? Iya. Kan waktu adalah uang gitu. Betul. Tolonglah. Apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Ya tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Ini gugur dulu dong. Lalu apa yang akan terjadi setelah pernikahan untuk pengaturan semuanya Iya, itu? deal-dealannya. Deal-dealannya kan di akta 39. Kan sudah jelas menyampaikan dan mendiskusikan. Tapi kan ini tidak. Kamu belum bayar bulan ini, misalnya. November, list. Tiba-tiba muncul 200 Iya, sekian. 3 juta. Kan begitu. Anak pokok sekian, dogi sekian. Ruben bertanya, pokok anak ini apa saja? Nggak mau dikasih tahu. Kan biasanya begitu. Kan begitu artinya kan nggak pernah nyambung komunikasi mereka ini. Ya, ini aja kan jelas. Iya. Lu udah pisah. Dulu begitu. Dulu masih istri. Iya. Sekarang sudah bukan. Mungkin dulu kalau masih jadi suami istri gitu kan, ya udah nggak terlalu permasalahin rincian gitu Iya. kan, ya emang Toh lu tanggung istri gua jawab gitu, gitu, iya. kan. Nah kan ini udah pisah gitu, udah bukan istri lagi, jadi harusnya ya wajar kalau minta rincian ini apa aja gitu. Iya, si ibu beliau paham gak sih? Pantas aja kemarin ugal-ugalan plastik, sampah, sarang burung, Iya. Driver, Buah. ART, buah. Dulu kan gitu. Wah, kurang nih. Waduh, tolonglah. Mumet kan tadi Pipa? Ini kita flashback lagi nih ya, dari netizen yang rada bingung katanya ya, kira-kira video mana yang dilihat Thalia tentang ibunya? Ciki-ciki. Play. Pernah nggak dia nanya kayak mengenai papanya gitu ke... Yang aku kaget sih dia tiba-tiba tahu pengacara papanya. Karena posisinya kan dia nggak tahu, dia nggak kenal sama sekali. Terus aku tanya, kenapa bisa tahu? Iya. Jadi pada saat temannya Lia nge-scroll gitu ya kan, medsos, ada dia dan temannya juga tanya gitu lah. Jadi tahu dari temannya. Terus apa yang tercipta di kepalanya itu gara-gara tahu itu? Kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Terus kamu jelasin apa? Aku tanya yang mana? Biar spesifik ya. Biar spesifik, karena kan podcastnya dia banyak banget ya kok. Jadi aku nggak tahu yang dia tahu tuh yang mana gitu loh. Podcast atau itu maksudnya yang... Wawancara ya dia kan banyak gitu. Dan aku nggak tahu spesifik yang dia lihat sama temennya itu, yang dia tahu, yang temennya Iya. tanya itu yang mana. Tapi sampai sekarang dia nggak mau kasih tahu. Jadi nggak tahu. Iya. Ya, jadi nggak tahu, jadi nggak bisa diceritakan detail yang mana karena dia nggak mau ngasih tahu Iya. gitu. Cuman banyak hal janggal ya, jadi memang menduga-duga. Tapi sebelumnya kita ke komen dulu nih dari Kaktus, temennya scroll, apa kamu yang nunjukin? Bertanya loh ya. Iya. Temennya dia yang mana? Bawa HP, kan masih anak di bawah umur. Apa ya teman Di bawah HP dibawain gitu. HP gitu ya Dibawain, maksudnya. kalau nggak temen yang dewasa gitu mungkin. Kan sekolah anak lu sekolah mahal. Iya. Yang disiplin teh nggak cuman anak anda doang, yang lain juga pasti disiplin orang tuanya, apalagi ada aturan Komdigi. Iya, masa iya boleh dibolehin apa buka sosmed katanya? Iya, random banget algoritma nembak ke anak di bawah umur tiba-tiba Iya. kasus perceraian artis gitu, Iya. random banget. Ya Ipin Upin gitu. Ipin Ipin gitu. Random banget temen yang mana. Baru mau dikorek detailnya. Ya sampai sekarang dia tidak mau. Ya akhirnya lempar doang, lempar Iya. bola panas gitu.
kasih Mas Nanda dulu nih. GGR, ex-manager Sarwena membantah atas tuduhan kalau Ruben pernah berurusan dengan pinjol. Nanti Mama ada fakta juga ini soal Ruben pinjol. Mohon maaf kok Ruben, nanti ini pahit tapi harus sampaikan nih. Dengerin dulu tapi ini ciki-ciki. Play. Dugaan Ruben pinjol dan selingkuh, seperti apa nih tanggapannya? Ya kaget juga dengernya ya. Yang pertama, seorang Ruben Onsu untuk pinjol kayaknya nggak mungkin ya, karena pinjol itu kalau nggak salah ada batasan angkanya ya, limit itu pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengernya. Semoga nggak benar lah gitu. Karena berarti kalau emang itu benar, pasti situasinya parah banget itu, Ruben gitu, kasihan gitu. Tapi logiknya sih kayaknya enggak deh. Gitu. Tapi Mas Anda sendiri ketika melihat podcast tersebut tayang, dari semua mendengar jawaban-jawaban dari Esther sendiri, Mas Anda gimana sih tanggapannya? Yang mana nih? Semuanya. Intinya itu semuanya dulu nih. Aku nonton sebagian ya, karena nggak bisa nonton sampai full karena agak panjang durasinya, dan aku lihat kesimpulannya aja lah gitu. Dan komentar-komentar dari banyak netizen itu seperti sama semua yang seperti yang aku lihat gitu, agak kurang jelas informasinya, dan lagi-lagi disayangkan tidak ada permohonan maaf langsung kepada Ruben, karena inti dari mengklarifikasi atau dia sudah mengakui bahwa dia melakukan perbuatan yang salah sebagai public figure. Itu dia mengakui dan dia minta maaf di situ bahwa dia merasa bersalah, tapi poin yang paling utama adalah dia tidak minta maaf kepada Ruben. Itu yang menjadi masalah ini nggak selesai jadinya. Jadi sayang banget, itu momen yang bagus mestinya yang Wenda pergunakan di klarifikasi situ di podcast Densu ya. Mas Anda, tapi dari 2 kali ya berarti ya muncul klarifikasi. Yang pertama yang pakai putih hitam itu kan, yang magang itu, setelan magang itu kan, ditunggu-tunggu sama netizen, ternyata sampai habis nggak ada statement say sorry ke Ruben gitu ya. Terus jilid 2 yang pas di Bang Densu tetap nggak say sorry juga gitu. Ya akhirnya makin ramai urusan gitu kan, makin dipanjangin gitu ya. Nih ada video yang berhasil mendapatkan info gitu, aplikasi yang Ruben pinjem katanya. Ceki Play. Pertama ada Igun namanya aplikasinya, ada Raffi, ada Irfan, ada Soima, ada Wendy. Ada Nanda Bersada, ada ya, ada Billy, ada Ritya Gubay. Iya. Bukannya ada kami tapi ya. Tapi ya ini ngebuktiin kalau mau ke fase pinjol itu harus lewatin berapa orang. Ini yang netizen tahu. Iya, belum yang lain-lain juga kan. Karena kan dia udah ibaratnya investasi lewat kebayaan gitu kan. Sering bantu, sering nolong gitu. Jadi Ruben pinjol tuh bener-bener highlight terwadidaw 2026 kayaknya. Iya, Ruben kayak masih pinjol gitu. Kayak masih banyak deh pilihan yang lain selain pinjol gitu kan. Maksudnya pilihan fitnahnya gitu. Bukan. Pilihan yang mau dipinjemin. Kirain tuh harusnya lu jangan ngambil topik Ruben pinjol gitu. Tapi emang itu twist banget sih. Untuk clickbait bad banget sih itu sumpah Ruben pinjol. Tolonglah. Nih kalau ada Nikmir seru nih, asli. Kalau ada Nikmir seru, sumpah seru banget tuh. Kata gue mah temen-temennya Ruben lagi pada ngakak dah. Iya, kejauhan banget sampai pinjol ya, per KTP itu, scan muka gitu. Aduh, tolonglah. Kasih lagi. Just. Ini apa nih? Teks doang sih. Tapi kayaknya menarik buat dibaca. Dari The World News. Dalam rumah ada lift, kemauan anak-anak. Dapur, kemauan anak-anak. Rumah, kemauan anak-anak. Pas ngevlog rumah aku, desainnya aku,
yang mau dapur aku pengen dapur begini begitu. Bedanya tuh mulut kemauan, aku berkedok permintaan anak-anak. Masuk sih. Apa mau dikata kalau udah begini? Nih komentarnya nih. Jangan lupa stok di rumahnya udah kayak besok mau kiamat aja. Iya yang kemarin kita riak itu. Buset mau bikin on smart kali ya. Nih nextnya ini dulu nih ya. Remind dulu ya. Ceki-ceki. Play. Berapa nominalnya yang keluar itu? 14M kok. Berapa? 14M. Yang sisa yang harus dibayar. Iya, tapi itu juga udah dikasih keringanan dan lain-lain gitu loh. Karena udah nunggak lama kan bunganya juga masih Berarti banyak. sudah sempat dibayar ke bank berapa? Itu nggak dikasih tahu kok. Karena supaya ketahuan nominal yang diambil. Betul, aku juga udah tanya, nggak dikasih tahu. Ini aja minta nominal 14M ini keluar, itu karena aku bilang aku akhirnya mau bayar. Ya Ayo. kan harus ada datanya dong orang bayar kan? Nggak dikasih kok, nggak dikasih. Ah, bagaimana sih? Nggak paham Ya, aku ini. aku juga capek kok. Coba aku tanya orang yang lebih ngerti nanti ya. Nah, itu nggak dikasih juga datanya. Aku cuma minta berapa sih nominal yang dipinjam gitu. Nah, ini udah oke nih kata pengacara aku, ngomong sama pengacaranya, udah oke. Tiba-tiba ganti lagi. Saya nggak mau. Kalau cuman kayak gitu pindah nama, harus dibayar balik uang klien saya. Jadi saya bayarin tunggakan yang ada ini, dan saya juga harus balikin dia duit katanya. 14M. Ya. Rumah Cilandak doang berarti kan kalau yang di sini diomongin ya kan. Iya. Karena dia nggak nyinggung soal rempoa gitu ya. Nih Bang Minola nih kasih meluncur. Cus. Nih biar clear ya. Nah, jadi saya mau luruskan lagi ya mengenai masalah dia katakan itu pengacaranya Ruben bilang masa saya harus dikembalikan uang kan begitu ya Den ya. Saya harus sampaikan ada permintaan di ruang tertutup antara kuasa hukum, dia bilang, "Bang, berapa kewajiban yang di Cilandak, yang di BCA?" Kenapa? Karena S mau bayarkan kan. Ya, mau selesaikan ya. Oke, ini kewajibannya. Berapa itu waktu itu? Aduh, saya lupa berapa. Kalau mau disensor nggak apa-apa, nanti kita sensor. Ya, berapa miliar saya lupa itu. Ya, ada 4 miliar atau berapa miliar lebih kurang. Saya dengarnya sekitar berapa? 14-an miliar ya. 14-an miliar. Berapa? 11. 11. 11. Itu lebih 3M buat apa jadinya coba? Tolonglah. Terus juga kan katanya 14 itu setelah dikurangi apa itu tadi katanya kan. Ternyata 11 udah termasuk denda. Ini apa? Netizen banyak keduga-duga. Apa maksudnya memarkup itu? Kok beda nominalnya lebih tinggi gitu ya? Ini tapi konteksnya tetap yang belum dibayar kan? Lanjut lagi. 11 miliar. 11 miliaran. Ya 11 miliaran. Kan 11 begitu. miliaran ini Itu udah termasuk bunga dan denda. Untuk 2 sertifikat atau Ya, satu? 2 kan? 2 sertifikat Iya, atau 2. satu? 2 sertifikat yang mana Cilandak sama Rempoa ya? Iya. Udah ada surat dari bank, kami resmi itu ada. Oke. Tuh, ada surat lagi resmi. Kita sampaikan di ruang tertutup. Ini sisanya yang perlu dibayar. Iya udah, kan dia mau ambil alih. Oke, nggak ada masalah. Kan begitu. Coba boleh lihat. 11 ya? 11 bukan 14 ya? Kok dia bilang 14 ya kemarin ya? Untung Bang Densu, kalau jadi Bang Densu kan tadi mungkin ya ini dugaan pikiran Mamang misalnya di sebuah negara Konoha sana gitu ya. Ada yang jadi 14 lah gue bantu gitu. Ternyata 11. Terus 3 aja kemana gitu. Iya. Itulah dia. Oke. 11-an di sini 11-an. Iya. Jadi 11-an lah. Ceritanya intinya segitu ya. Tapi bukan 14 lah. Iya. Oke. Kan kita semuanya by data. Udah. Tapi itu telak ya yang 14M sama 11M gitu ya. Bang Densu juga langsung baca surat dari banknya dari gitu bank. kan, bukan Berarti sekedar resmi ya? Iya, bukan sekedar ingat-ingat omon-omon gitu tanpa ada bukti pentingnya gitu kan. Iya di sini 11M gitu ya. Ada datanya. Iya lu 14M 3M-nya mau kemana? Mau ngapain? Pertanyaannya itu. Utang 11M 14M mau ngapain coba 3M ya. Tuh. Gila, kebayang kalau Ruben yang dateng seedan apa matahinnya gitu. Tapi by data emang paling bener sih Bang Minola sih. By data kena semua, ini dokumennya banyak berkasnya. Iya, karena kalau mau dibilang misalnya dia ragu atau lupa gitu, tapi di situ beliau
kayak ya apa namanya kayak yakin banget 14M gitu kan. Salahnya tuh nggak mempersiapkan datanya, nggak bisa omong-omong doang, nggak bisa. Iya. Kasih lagi. Just Apa nih dari Cimau Ciki-ciki. play. Itu katanya udah 11 tahun ya kayak begitu kok Ruben. Ya ampun. Sadis bener ya. Itu setiap hari kalau berantem level Mortal Kombat begitu gimana ya? Masih mau cari yang baru gak kok Ruben? Berminat gak sama Cimau? Mungkin aku janji aku super sabar deh. Seriusan. Ujung-ujungnya promosi itu. Promosi diri. Tapi emang apa namanya? Salfok banget sih yang pas di CCTV. Kalau nggak salah yang di Bang Densu juga dirilis yang cukup lumayan lebih jelasnya, deh banyak yang nge-repost gitu. Nih sama Koko Hiroshimot nih di repost dan di looping ini enak kelihatan di ceki-ceki. Play. Tuh. Dikasih sedikit doang partnya dari Bang Winola yang jelasnya tuh. Serem banget ya. Iya. Enteng tangan juga ya. Serem banget. Dan ini yang melerai itu Onyo. Gitu loh. Nih. Pantesan Onyo katanya banyak kunci rahasia orang depan matanya katanya. Ternyata Onyo ya yang megang SW. Ruben tenang banget ya, cuma diem aja. Iya, kalau itu bisa kita lihat deh yang dipegangin siapa gitu. Iya. Pantesan Onyo selalu bela ayahnya, orang dia tahu kelakuan. Serem sih kalau gini sih. Meleduk-leduk gitu ya emosinya. Kasih lagi. Yes. Nih dari Teh Hanti ceki-ceki. Play. Wendah, lu sebenarnya teh yang mana yang bener teh? Kalau ngomong teh yang konsisten, Wendah. Lu kata itu teh cenah bukan utang lu yang di rumah teh, tapi di sisi lain baru beberapa detik ngomong gitu lu ngomong lagi itu adalah rumah peninggalan ayah saya. Buset, perasaan yang beli kok Ruben, yang bayar kok Ruben. Lu kata lagi itu semua uang lu dan ayah lu sebesar 20 miliar. Belum dihitung lagi katanya. Gak tahu berapa uangnya. Lu yang bener yang mana? Kalaupun itu emang rumah lu ngapa tinggal itu rumah? Lu ngapa keluar itu rumah? Lu kata lagi itu rumah anak-anak. Lu ngomong lagi itu rumah peninggalan ayah saya. Aing malieur, sebenarnya mana teh nu mana nu bener. Sama jejaknya aja ini kontra coba ya. Nih, sampai diduetin sama Mamski nih. Emang NPD apa sih, Bun? NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi, NPD itu gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga dirinya yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Biasanya mereka akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa tanpa alasan yang jelas. Serem banget nih. Penderita NPD itu sangat sensitif terhadap kritik atau kekalahan. Mereka akan bereaksi dengan sikap yang meremehkan dan menantang. Penderita NPD bisa sangat manipulatif dan sulit dihadapi. Emang NPD apa sih, Bun? Mama mah fokus ke ini ekspresi Mamski pengen lihat doang. Jadi nggak kedengeran tadi dialognya apa gitu ya. Cuman komen-komentarnya kurang ajar sumpah dari Rose Halls ngomongin dirinya. Oh dirinya Mamski maksudnya ya. Aman ya Mamski mah ya. Biar clear aja ini mah ya. Nah itu kan lo katanya. Ternyata lagi menjelaskan dirinya. Dia yang ngejelasin dirinya ya Mam. Jatuhnya kayak pengenalan profil biodata diri jatuhnya. Coba tolong lah. Ya gitulah ya. Teman-teman, setelah menyaksikan video tadi sampai selesai, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat pribadi. Perlu saya tegaskan bahwa ini adalah opini saya sebagai konten kreator yang mereaksi isi video yang baru saja kita tonton, bukan sebagai orang yang mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, yang paling menarik dari pembahasan kali ini adalah bagaimana setiap kali muncul klarifikasi baru, justru lahir pertanyaan-pertanyaan baru dari publik.
Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih mengikuti perkembangan kasus ini dengan sangat serius. Saya rasa hal itu wajar karena persoalan yang dibahas bukan hanya menyangkut angka atau harta, tetapi juga menyangkut kredibilitas pernyataan yang disampaikan kepada publik. Saya melihat podcast kali ini mencoba menghadirkan penjelasan berdasarkan dokumen dan kronologi. Sebagai penonton, tentu saya lebih mudah mengikuti pembahasan ketika ada penjelasan yang disertai data daripada sekadar opini. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa masyarakat tetap berhak memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap informasi yang disampaikan. Perbedaan angka yang dibahas dalam video tadi tentu menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian. Ketika publik mendengar adanya dua nominal yang berbeda dalam konteks yang sama, wajar apabila muncul rasa penasaran mengenai bagaimana sebenarnya kronologi dan dasar perhitungannya. Hal seperti ini menurut saya menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas agar tidak memunculkan berbagai spekulasi. Selain itu, pembahasan mengenai tempat tinggal sementara selama proses renovasi rumah juga menjadi topik yang banyak dibicarakan. Saya melihat netizen memiliki beragam tanggapan terhadap informasi tersebut. Ada yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lumrah, sementara ada pula yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan narasi yang sebelumnya beredar. Perbedaan sudut pandang seperti ini memang hampir selalu muncul dalam isu yang sudah menjadi konsumsi publik. Saya juga merasa bahwa semakin panjang polemik ini berlangsung, semakin banyak pula potongan-potongan informasi yang beredar di media sosial. Sayangnya, tidak semua potongan video atau kutipan yang beredar selalu memberikan konteks yang utuh. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk tetap melihat sebuah pembahasan secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan. Menurut saya, siapapun yang menjadi figur publik harus menyadari bahwa setiap pernyataan yang disampaikan akan selalu dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Jejak digital sekarang sangat mudah ditemukan. Apa yang pernah diucapkan beberapa tahun lalu pun bisa kembali muncul dan menjadi bahan diskusi. Oleh sebab itu, konsistensi dalam menyampaikan informasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Di sisi lain, saya juga berharap para netizen tetap bisa menyampaikan pendapat secara santun. Berbeda pendapat itu hal yang biasa, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut berubah menjadi serangan pribadi atau saling menghina. Bagaimanapun juga, kita semua hanya mengikuti informasi yang tersedia di ruang publik. Terlepas dari semua perdebatan yang ada, saya berharap persoalan ini bisa segera menemukan titik terang sehingga semua pihak dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dengan lebih tenang. Jika memang masih ada proses penyelesaian yang berjalan, biarlah proses tersebut berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Menurut kalian, bagian mana dari video tadi yang paling menarik perhatian? Apakah ada informasi yang menurut kalian paling mengejutkan? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan saling menghormati. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Surap Pentol dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.